Semakin kompetitif ajang sepak bola, tensi di tiap pertandingan semakin meningkat pula. Semakin meningkat tensi, potensi keluarnya kartu merah juga pastinya semakin meningkat. Di 3 liga top saja, Serie A, La Liga, dan Premier League secara keseluruhan ada total 94 kartu merah yang dikeluarkan para pengadil lapangan. Walau kartu merah identik dengan pelanggaran keras, nyatanya tidak semua kartu merah yang muncul di musim ini datang gara-gara pelanggaran keras. Beberapa kartu merah berikut bahkan datang dengan cara yang mungkin tidak kita duga sebelumnya. Dari mulai diving sampai hanya gara-gara menendang bola. Starting 11 list kali ini merangkum 7 kartu merah paling absurd musim 2024-2025. Yuk simak. Davy Klaassen. Kalian masih ingat dengan kartu merah ikonik Luis Suarez bersama Uruguay di Piala Dunia 2010 dalam laga kontra Ghana? Kalau masih ingat, Davy Klaassen ini sepertinya coba meniru gaya Suarez. Momennya terjadi dalam laga lanjutan leg kedua playoff Europa League antara Ajax versus Union SG. Union melancarkan sebuah serangan cepat pada menit ke-25. 4 pemain Ajax berada tepat di mulut gawang Ajax saat itu. Namun, entah apa yang dipikirkan Klaassen sampai-sampai ia melakukan penyelamatan bak seorang kiper. Padahal kiper Pemko Pasveer masih dalam posisi yang ideal untuk melakukan penyelamatan. Wasit mengeluarkan kartu merah langsung dan penalti berhasil dikonversi dengan baik oleh Union. Menariknya, kejadian itu berlangsung pada tanggal 21 Februari 2025 bertepatan dengan hari ulang tahun sang kapten. Klaassen lalu mengunggah sebuah story di akun medsosnya dengan caption, "Bukan hadiah ulang tahunmu yang biasa," disertai foto sarung tangan kiper. Ya, pada akhirnya Ajax menang dan lolos ke babak 16 besar dengan agregat 3-2. Kalau sampai kalah, Klaassen mungkin akan selalu mengingat perayaan ulang tahun ke-32-nya. Bruno Fernandes. Kalau dalam peribahasa, ada sudah jatuh tertimpa tangga. Maka dalam istilah Bruno Fernandes, ada sudah kepleset kena kartu merah pula. Inilah yang terjadi pada kapten Manchester United di laga kontra Spurs dalam melanjutan game week ke-6 Liga Primer Inggris akhir September lalu. Wasit Chris Kavanagh menilai ada potensi pelanggaran serius dari tackle Bruno terhadap James Maddison di menit ke-42. Wasit lantas menghadiahi kartu merah untuk Bruno. Bruno terang saja protes karena menurut pemain asal Portugal dirinya terpeleset. Selain itu, tackle yang dinilai sebagai pelanggaran keras itu tidak mengenai stat atau bagian bawah sepatu. Bahkan Maddison sendiri mengakui kalau tackle itu lebih layak diganjar kartu kuning dan kartu merah. Buntut dari kartu merah ini, MU kalah 3 gol tanpa balas di Old Trafford. Mereka kemudian mengajukan banding ke FA yang kemudian disetujui oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris itu setelah melakukan serangkaian peninjauan. Bruno memang lolos dari hukuman larangan bermain, tapi penghapusan kartu merah itu tidak mengubah kekalahan 3 gol tanpa balas MU di hadapan publik Theater of Dream. Theo Hernandez. AC Milan juga pernah mengalami kejadian serupa Manchester United. Kehilangan satu pemain benar-benar mengubah arah permainan mereka dalam laga lanjutan leg kedua playoff Liga Champions 2024-2025 kontra Feyenoord. Namun bedanya, kalau Bruno dibela para fans dan mungkin klub, pelaku kartu merah Milan ini tampaknya mendadak jadi public enemy buat para fans Milan. Yang didapat Theo mungkin bukan straight red card, tapi tetap saja kartu merah ini sangat memalukan. Theo melakukan diving yang sangat jelas ketika Milan sedang menyerang sisi kanan pertahanan Feyenoord di menit ke-51. Theo pikir divingnya akan berbuah penalti. Namun, kesalahan berpikir Theo justru membuatnya diganjar kartu kuning kedua yang membuat Milan berantakan di sisa laga. Feyenoord yang tertinggal akhirnya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk menyetarakan skor via Julian Carranza. Feyenoord lolos, sementara Milan harus gigit jari untuk kesekian kalinya setelah kembali gagal ke-16 besar. Theo Hernandez pada akhirnya jadi sasaran kemarahan fans dan disebut-sebut sebagai biang kerok atas kegagalan Milan ini. Rafael Toloi. Pertandingan antara klub Brugge versus Atalanta mungkin bukan pertandingan yang menyajikan dua nama besar.
Tapi pertandingan ini tetap menyajikan sesuatu yang menghibur, termasuk insiden kartu merah Rafael Toloi. Kapten Atalanta itu mendapat kartu merah setelah terlibat insiden dengan pemain Brugge Maxime de Cuyper. Pada menit ke-87, dalam posisi tertinggal 1-3, Atalanta mendapat lemparan ke dalam. Namun ketika Toloi hendak melakukan lemparan, de Cuyper menabrakkan diri ke sang kapten Atalanta. Toloi terprovokasi dan mencoba melempar bola ke arah Cuyper. Tapi Toloi malah kepleset dan jatuh. Toloi mungkin sudah kadung malu. Makanya ia langsung mengejar de Cuyper dan menabraknya dari belakang walaupun sudah berusaha dihentikan wasit. Dalam pertandingan berintensitas tinggi seperti klub Brugge versus Atalanta, pemain memang rentan emosi. Toloi juga masih sangat kesal sampai-sampai rekan-rekan setimnya berusaha memeganginya agar tidak semakin meledak-ledak. Wasit sendiri mengganjar de Cuyper dengan kartu kuning akibat perbuatannya yang dinilai sebagai upaya membuang-buang waktu. Leandro Trossard. Pertandingan antara Manchester City versus Arsenal di matchday ke-5 Premier League jelas akan berkesan buat siapapun yang menyaksikannya. Di pertandingan ini, kita bisa melihat bagaimana Mikel Arteta mengubah total gaya main timnya setelah kehilangan satu pemain. Leandro Trossard diusir wasit Michael Oliver untuk sebuah pelanggaran yang kontroversial. Di masa tambahan waktu babak kedua, Trossard melakukan kontak dengan Bernardo Silva. Wasit meniup peluit menyatakan pelanggaran. Namun Trossard justru menendang bola menjauh dari tempat terjadinya pelanggaran. Michael Oliver menghampirinya untuk kemudian mengganjar sang pemain dengan kartu kuning kedua alias kartu merah. Selepas laga, Trossard bilang kalau dia tidak mendengar peluit dan hanya bermaksud mengoper bola. Namun keputusan sudah dibuat. Dalam situasi 11 versus 10, Arsenal memilih bertahan total. Tapi akhirnya gawang mereka koyak. Manchester City sukses menyamakan skor dan mengakhiri laga dengan hasil seri 2-2. Kartu merah Trossard tetap dianggap kontroversial karena banyak fans Arsenal menilai kalau Michael Oliver tidak suka Arsenal karena wasit yang satu ini sering memberi kartu merah di momen-momen aneh, seperti momen pelanggaran Trossard. Jude Bellingham. Kartu terkadang tidak dikeluarkan hanya karena pelanggaran fisik. Pelanggaran verbal terkadang juga berbuah kartu, seperti yang terjadi pada Jude Bellingham. Pada pertandingan Osasuna versus Real Madrid di El Sadar, tepatnya di menit ke-39, wasit mengusir Bellingham setelah terlihat sempat protes terhadap salah satu keputusan wasit. Wasit Jose Luis Munuera Montero saat itu memberikan tendangan bebas untuk Osasuna. Bellingham mencoba protes dan mengatakan sesuatu pada wasit. Sepersekian detik kemudian, wasit Munuera Montero berbalik menghampiri Bellingham. Mantan pemain Borussia Dortmund itu diganjar kartu merah yang membuat Bellingham sendiri kebingungan dibuatnya. Selepas laga, menurut laporan wasit, Bellingham mengucapkan kata-kata kasar "fuck you" yang membuat wasit terpaksa ambil tindakan tegas. Namun Bellingham sendiri berkilah. Dia bilang kalau yang diucapkan bukan "fuck you" tapi "fuck off", sebuah ungkapan yang biasanya dilontarkan ketika seseorang kesal terhadap sebuah situasi. Wasit sepertinya salah mengerti karena ungkapan itu adalah ungkapan berbahasa Inggris bukan Spanyol. Kartu merah Bellingham ini disebut sebagai kartu merah paling kontroversial di La Liga musim ini. Bahkan wasit Munuera Montero sampai mendapat banyak ancaman atas keputusannya itu. Laman media sosialnya dibanjiri komentar negatif. Keluarganya bahkan menerima ancaman kematian dari fans-fans Madrid sekitaran kediamannya yang tidak puas atas keputusan sang pengadil di pertandingan tersebut. Arne Slot. Kalau 6 kasus sebelumnya melibatkan pemain, yang satu ini pelaku utamanya adalah pelatih. Pertandingan derby Merseyside antara Everton versus Liverpool pada 13 Februari adalah momen di mana insiden ini terjadi. Setelah keributan heboh di menit-menit akhir, Slot mendapat hadiah kartu merah dari Michael Oliver tepat setelah laga. Kalau kita melihat lagi tayangan pertandingannya, tidak jelas apa yang dikatakan Slot kepada Oliver. Pelatih asal Belanda itu hanya menjabat tangan sang wasit sembari mengucapkan sesuatu. Menurut pakar pembaca ekspresi, Slot mengucapkan kalimat sarkastik, "great game" atau pertandingan yang bagus. Dan menurut Oliver itu adalah bahasa atau gestur abusive alias kasar.
Dalam wawancara pertandingan selanjutnya kontra Wolves, Arne Slot tidak merinci apa yang dia katakan. Tetapi eks-pelatih Feyenoord itu bilang kalau dirinya kalah oleh emosi di momen itu. Aku dikalahkan emosi. Kalau saja bisa bertindak berbeda, aku akan bertindak berbeda lain waktu, kata Slot. Itulah dia 7 kartu merah terabsurd dan teraneh sepanjang musim 2024-2025. Menurut kalian sendiri bagaimana? Adakah momen kartu merah lain yang juga layak masuk ke dalam daftar ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.